Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 26 Mei 2025 dengan berita utama. Academy for Women Entrepreneurs AW ND kembali menggelar acara Gala Dinner dan Graduation 2024. Pemerintah Kabupaten Kupang mantapkan Grand Design Kependudukan berbasis 5 pilar sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang. Inilah berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Academy for Women Entrepreneurs AW kembali menggelar acara Gala Dinner dan Graduation 2024. Laporan Lady Badin. Kegiatan Gala Dinner dan Graduation ini menjadi penanda kelulusan 18 perempuan dari Kabupaten ND yang telah menyelesaikan program pelatihan intensif selama 6 bulan. Project Leader AW for Indonesia, Ismi Ariniawati menjelaskan bahwa AW dirancang untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan, dan pengembangan usaha berbasis komunitas. Selama 6 bulan, para peserta menerima materi intensif, pendampingan, dan kesempatan praktik langsung dalam membangun dan mengembangkan usaha mereka. Kami ingin semua perempuan itu bisa belajar bisnis tanpa harus terintimidasi oleh istilah, teknologi, usia, latar belakang, dan juga bahasa. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere MKes dalam kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasinya terhadap kontribusi perekonomian lokal melalui pemberdayaan perempuan. Ia berharap para lulusan dapat menjadi pelaku usaha yang tangguh serta mampu menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten ND. Kami harapkan para alumnus AW yang ada bisa bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, terutama untuk mewujudkan berbagai gagasan, program, dan kegiatan ND baru untuk semua. Saya kira kalau alumnus ini menjadi agen perubahan untuk terutama untuk peningkatan ekonomi di kabupaten ini. Sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian peserta, panitia memberikan sejumlah apresiasi, diantaranya peserta dengan presentasi terbaik atau best pitching diraih oleh Siti Rahayu, Owner Amisha by Dewa Dewi. Penghargaan Best Stand diraih oleh Marta Pati, Owner Memijo Ekoprint ND. Dalam kompetisi bisnis yang digelar selama program berlangsung, Nur Happy Fauzia, Owner Ngejamur, meraih juara 3, Maria Elizabeth Benge, Owner Pastel Mamboi, meraih juara 2, dan Israti Maisara, Owner Sambal Nyala Rasa Bayakusa, keluar sebagai juara pertama. Graduation ini menjadi bukti nyata keberhasilan AWND dalam mencetak perempuan wirausahawan yang mandiri, inovatif, dan siap bersaing di tingkat lokal maupun nasional. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Untuk menjawab kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat di wilayah Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND, Kabupaten ND, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kelimutu ND masih terkendala anggaran. Laporan Rovinus Bula. Hal itu disampaikan PLT Direktur Perumda Tirta Kelimutu Meti Ladapase ketika dikonfirmasi RRI pada Kamis 22 Mei 2025. Meti Ladapase mengatakan menjawabi permintaan warga Rate, pemerintah Kelurahan Tanjung telah menyampaikan data pelanggan, namun Perumda Tirta Kelimutu sampai saat ini masih terkendala anggaran. Menurutnya, untuk pemasangan pipa jaringan dari vulkanologi ke Rate harus membutuhkan pipa 3 dim sepanjang 1 km. Sementara pihak manajemen Perumda Tirta Kelimutu belum memiliki anggaran. Meti mengatakan mengenai keluhan warga Rate akan kebutuhan air minum bersih, pihak manajemen sudah menyampaikan langsung ke Bupati ND dan berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk pemasangan jaringan pipa distribusi sepanjang 1 km. Kemarin itu memang dari Lurah Tanjung sudah menyampaikan data pelanggannya untuk
kita tindak lanjuti. Cuma ya memang kita masih kendala di anggaran. Dan juga untuk pemasangan pipa 1 kilo ini, pipa 3 dim ini kita tidak punya anggaran sepanjang 1 kilo dari vulkanologi ke Rate, karena itu kan membutuhkan pipa 3 dim sepanjang 1 kilometer ke sana. Itu yang kami tidak punya anggaran. Ya semoga dari Bapak Bupati sendiri akan menindaklanjuti itu. Semoga ya didukung. Terus untuk pelanggannya itu nanti pendaftarannya secara reguler. Jadi tidak ada tanggung dari pemerintah maupun dari PDAM. Meti menambahkan, jika usulan warga tersebut mendapat dukungan anggaran dari pemerintah, selanjutnya masyarakat pelanggan yang sudah terdata oleh pemerintah Kelurahan Tanjung bisa mendaftarkan secara reguler dan biaya pemasangan tetap ditanggung oleh pelanggan. Sementara itu, Ketua RT 16 Faisal menyebut warga hingga hari ini belum menikmati air minum bersih. Ia menegaskan bahwa persoalan air bersih sudah sering diusulkan melalui musrembang, bahkan aspirasi warga tersebut hanya menjadi catatan tanpa realisasi program dari pemerintah Kabupaten Ende. Faisal menambahkan hingga kini belum ada program konkret dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar TPA Rate dan mereka merasa terabaikan meski telah menyampaikan aspirasi dalam berbagai forum selama ini. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kupang mantapkan Grand Design Kependudukan berbasis 5 pilar sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang. Laporan Alfred Senge. Pemerintah Kota Kupang susun ulang arah kebijakan pembangunan berbasis 5 pilar. Sebuah langkah penting kembali diambil pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melakukan Grand Design Pembangunan Kependudukan GPDK sebagai pedoman strategis arah pembangunan daerah berbasis data dan potensi kependudukan. Pemerintah Kota Kupang menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu kependudukan sebagai inti dari setiap kebijakan pembangunan. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi GPDK yang diselenggarakan bersama tim koalisi kependudukan dan seluruh pemangku kepentingan di Aston Hotel Kupang. Kepala Dinas P2KB Kota Kupang, Dr. Gigi Francisca JH Ikasasi, menyampaikan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah panduan strategis yang memetakan kondisi dan kebutuhan penduduk secara menyeluruh. Nah tentunya ini bukan suatu kebetulan bahwa ini kita melaksanakan atau baru kali ini kita menyusunnya. Sebetulnya kita sudah pernah mempunyai Grand Design Pembangunan Kependudukan, dokumen tersebut sudah mempunyai, tetapi diarahkan pada satu pilar. Nah, amanah Perpres tersebut bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan harus berdasarkan 5 pilar. Oleh sebab itu, Kota Kupang baru menyelenggarakan, baru menyusunnya bersama-sama dengan tim koalisi kependudukan yang akan membantu kami menyusun arah pembangunan Kota Kupang ini berdasarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan. PLT Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignatius Repelite Lega SH dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan sejati harus dimulai dari manusia dan data yang valid. Karenanya pembangunan tak bisa semata dilihat dari aspek fisik atau ekonomi, melainkan harus dimulai dari manusianya. 5 pilar ini harus menjadi acuan kita dalam merancang program dan kebijakan penduduk yang lebih terarah, terukur dan terintegrasi. Karena pada akhirnya pembangunan kependudukan bukan sekedar rutinitas administratif, tapi menjadi landasan strategis untuk mewujudkan Kota Kupang yang unggul secara sumber daya manusia dan berdaya saing secara regional maupun nasional. Ia juga menekankan bahwa dokumen GPDK ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah taktis dan strategis menuju kebijakan yang berorientasi manusia. Sosialisasi GPDK ini menandai langkah awal pemerintah Kota Kupang untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan kondisi penduduk yang ada, serta mendorong koordinasi antara perangkat daerah agar 5 pilar GPDK benar-benar terlaksana hingga ke tingkat layanan dasar. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kupang membuka seleksi Sekda. Laporan Suharsono. Tanggal 20 sudah diumumkan lewat portal
yang ada, website yang ada, ASN Karir itu sudah kita sampaikan dan juga lewat WA Group. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang secara resmi membuka seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Sekretaris Daerah atau Sekda. PLT Sekda Kabupaten Kupang Martin Rahabau di kantor Bupati Wilamasi Rabu 23 Mei 2025 mengatakan seleksi dimulai sejak 21 Mei 2025 lalu diumumkan dan terbuka di portal ASN Karir, menyebar di berbagai kanal digital dan grup komunikasi internal ASN. Seleksi Sekda tersebut, tegas Martin Rahabau, juga telah mendapat persetujuan dari Kemendagri dan BKN sehingga bagi siapapun yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan dengan proses secara digital. Seleksi seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan akuntabel dari awal sampai dengan pelantikan Sekda definitif diperkirakan pada 10 Juli 2025 mendatang. Jadi kita akan mulai berproses seleksi terbuka ini mulai dari tanggal 21 kemarin itu sampai dengan tanggal totalnya semua kalau sampai dengan pelantikan Sekda definitif itu 10 Juli 2025. Itu rencananya time schedule yang dibuat, tetapi untuk pengumuman seleksi dan penerimaan berkas itu mulai dari tanggal 21 Mei sampai 4 Juni 2025. Kemudian nanti ada tahapan selanjutnya penelusuran rekam jejak itu tanggal 5 sampai 6 Juni. Kemudian pengumuman hasil seleksi itu rencananya 6 Juni nanti. Kemudian tahapan asesmen itu 9 sampai 13 Juni. Kemudian penulisan makalah itu 16-17 Juni. Tahapan wawancara 18 sampai 19 Juni. Kemudian pengumuman seleksi 25 Juni sampai dengan terakhir pelantikan, itu kita prediksi waktunya sampai 10 Juli. Kapan BKP SDM Kabupaten Kupang Dina Masneno dalam kesempatan yang sama mengaku untuk sementara bagi yang telah mendaftar secara resmi baru satu nama, yakni mantan sekretaris DPRD dan ketua ex-Panwas dari Yogyakarta atas nama Rens Danu, dan yang lainnya masih sebatas konsultasi mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Untuk sementara yang sudah mendaftar di portal ASN Karir itu baru satu orang, sedangkan yang lain-lain masih bangun konsultasi tentang persyaratan-persyaratan. Yang satu orang itu dari ketua Panwas Yogyakarta, itu mantan sekretaris Dewan Pak Rendano. Posisi Sekda bukan sekedar jabatan tinggi, tetapi di pundaknya akan bertumpu tata kelola anggaran, pelayanan publik, sampai wajah Kabupaten Kupang di warga masyarakat Kabupaten Kupang. RRI Kupang, Harsono melaporkan. Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan di RRI Digital. Meningkatkan ketahanan pangan, Wakil Bupati Belu menekankan tentang pentingnya sinergitas lintas sektor dan dukungan pemerintah. Laporan Feby Lelede. Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan lebih mengoptimalkan luas lahan garapan pertanian, menyiapkan bibit, pupuk, dan sarana prasarana pertanian yang lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan pentingnya sinergitas lintas sektor demi memperkuat ketahanan pangan dan pertahanan di Kabupaten Belu, karenanya dengan adanya dukungan TNI melalui kegiatan panen perdana bersama dan Sesko yang telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Belu beberapa waktu lalu, diharapkan apa yang menjadi kendala di Kabupaten Belu seperti ketersediaan air dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Dikatakan pembangunan bendungan yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Belu, yaitu Bendungan Welikis yang diperkirakan mampu menampung hingga 50 juta, memberikan manfaat besar bagi 8 kecamatan di Kabupaten Belu, segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Ini punya luas yang banyak, tetapi yang bisa dikerjakan atau yang bisa diproduksi hanya sekian 5.000 hektar, padahal kita punya potensi banyak. Dan kami sangat kekurangan air. Kami berharap Bapak dan Sesko bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk kami mau membangun lagi satu bendungan di Welikis yang kira-kira kalau dibangun itu
akan menampung sekitar 50 juta kubik, dan kalau itu terbangun maka persoalan kebutuhan air bersih dan kebutuhan air untuk pertanian, peternakan bisa ditingkatkan. Menurut Wakil Bupati Belu, dengan berbagai keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah, diharapkan dengan adanya kunjungan dan Sesko TNI dalam melakukan kuliah kerja lapangan menjadi bahan dan masukan yang bermanfaat untuk mendorong Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah dengan ketahanan pangan daerah yang baik. Dari hasil kerja yang dilakukan akan menjadi bahan dan masukan yang bermanfaat untuk mendorong Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah dengan ketahanan daerah yang baik sebagai garda terdepan NKRI. Semoga kita semua bersinergi untuk memajukan negeri yang kita cintai ini menjadi kuat dalam menjaga perbatasan serta kuat dalam ketahanan pangan nasional. Dan kami berharap akan mendapat laporan eksekutif semari dari PASIS sebagai bahan masukan penting untuk lebih mendorong percepatan program-program pembangunan di Kabupaten Belu. Pihaknya berharap dengan sinergitas lintas sektor dan dengan ketersediaan air yang mencukupi dapat mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Satgas Pamtas Yonif 741 GN gencarkan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan. Laporan Stefani Libo. Komandan Satgas Pamtas Sektor Timur Yonif 741 Garuda Nusantara Letkol Infantri Gafur Talib menyampaikan berbagai kegiatan telah dilakukan selama penugasan di wilayah perbatasan. Kegiatan tersebut mencakup pembangunan jembatan antar desa, perbaikan rumah tidak layak huni, dan rehabilitasi SD jarak jauh. Lebih lanjut, dikatakannya Satgas 741 Garuda Nusantara juga membantu sekolah-sekolah dalam pembangunan sarana olahraga dan air bersih, serta rutin melaksanakan karya bakti. Selama kami di penugasan ini ada jembatan penghubung antar desa, beberapa rumah tidak layak huni yang sudah kami bangun, terus ada SD jarak jauh, SD Sabumil yang sudah kami rehab, ada 2 kelas, terus beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, contohnya membantu sekolah-sekolah dalam pembangunan sarana olahraga, terus sarana air bersih, karya-karya bakti yang kami sering laksanakan secara rutin, dan itu terprogram kami laksanakan di sepanjang Motain sampai dengan Motamasin. Letkol Infantri Gafur Talib mengungkapkan di bidang non-fisik pihaknya aktif melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kegiatan pramuka di sekolah-sekolah. Ia mengungkapkan anak-anak sekolah sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut karena bersifat edukatif dan membangun karakter. Kami melaksanakan sosialisasi, terus membantu sekolah-sekolah dalam hal ini kegiatan-kegiatan pramuka. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kita memberikan sosialisasi terhadap anak-anak muda yang senang berolahraga pencaksilat. Nah, kemarin juga kita bina mereka, terus kami berikan dia wawasan kebangsaan bahwa pentingnya kita sama-sama menjaga keamanan wilayah perbatasan ini. Letkol Infantri Gafur Talib berharap kegiatan ini bisa membentuk generasi muda perbatasan yang tangguh, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. RRI Atambua, Stefani Libu melaporkan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Academy for Women Entrepreneurs AWND kembali menggelar acara Gala Dinner dan Graduation 2024. Pemerintah Kabupaten Kupang mantapkan Grand Design kependudukan berbasis 5 pilar sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat sore.
Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.